Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang kami rangkum selama 1 pekan terakhir dalam program Sinpo Sepekan bersama saya Andi Rezaldi. Prabowo lakukan kampanye ke 3 provinsi dalam 1 hari. KPU Bogor distribusikan bilik suara secara serentak di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Pemotor nekat terobos masuk tenda yang menghalangi jalan umum. Berikut berita pilihan selengkapnya. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Provinsi Bengkulu pada Kamis pagi. Dalam kesempatan ini, Prabowo menegaskan komitmennya dalam membangun bangsa. Relawan Prabowo Gibran di Kota Bengkulu menggelar acara konsolidasi yang dihadiri langsung oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Kamis 11 Januari 2024. Digelar di Gedung Balai Buntar, kedatangan Prabowo ini disambut sangat antusias para pendukungnya dengan diiringi teriakan menang 1 putaran. Pada kesempatan ini, Prabowo turut didampingi oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan artis kondang Raffi Ahmad. Menghadiri acara konsolidasi relawan ini menjadi salah satu rangkaian agenda kampanye Prabowo di Pulau Sumatera. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan seluruh visi kerjanya dalam membangun Indonesia. Strategi itu sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, Presiden kita. Namanya hilirisasi. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya akan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian. Saya dulu rival Pak Jokowi. Dua kali saya bersaing melawan beliau. 2 kali kalah. Tapi kita walaupun bersaing, kita tidak saling membenci. Karena kita sama-sama cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Pak Jokowi bekerja dan berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya bekerja dan berjuang dan mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk rakyat Indonesia. Dari Bengkulu, Andi Rezaldi, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak ambil pusing dengan penilaian yang diberikan oleh paslon lain kepada dirinya. Menurutnya penilaian masyarakat jauh lebih penting. Hal ini disampaikan Prabowo di hadapan para relawan saat acara konsolidasi pendukungnya di Provinsi Bengkulu. Prabowo membahas soal salah satu rivalnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang memberikan penilaian rendah saat debat ketiga Pilpres 2024. Dirinya meyakini penilaian masyarakat jauh lebih penting dibandingkan nilai yang diberikan dari sesama calon presiden. Akan saya tinggalkan buku-buku itu, mohon dipelajari supaya saudara-saudara yakin kita bukan hanya omong-omong saja. Kita tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, saudara sekalian. Walaupun ada yang kasih saya nilai 11 dari 100, tapi di mana-mana saya pergi, di mana-mana dan semua pesan yang saya terima melalui sosial media menunjukkan rakyat Indonesia, hati rakyat Indonesia, hati tuan-tuan, puan-puan, hati ibu-ibu, hati emak-emak, hati seluruh Indonesia berada bersama kami.
Dari Bengkulu, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan kepada Prabowo Subianto agar tidak memikirkan saat direndahkan oleh capres lain. Menurutnya hujatan yang ditujukan kepada Prabowo tersebut membuat masyarakat secara nurani meninggikan derajat capres nomor urut 2 tersebut. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Provinsi Lampung. Kedatangan Prabowo tersebut disambut antusias para kader PAN yang sudah menanti capres nomor 2 ini. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyinggung soal penilaian rendah 11/100 yang diberikan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres beberapa waktu lalu. Zulhas mengatakan penilaian rendah yang tidak sesuai fakta membuat masyarakat secara nurani meninggikan derajat Prabowo Subianto. Dirinya menegaskan berbagai fitnah yang ditujukan kepada Prabowo tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kadernya dan masyarakat. Pak Prabowo tiba-tiba ada yang menilai Bapak 11/100. Pantas tidak saudara. Pantas tidak saudara. Layak tidak saudara. Punya etika orang saudara. Saudara-saudara, dengan gemilang prestasinya Pak Prabowo yang kita tahu semua. Tapi Bapak tidak usah khawatir, Pak. Bapak saksikan kalau Bapak direndahkan, maka rakyat akan meninggikan Bapak. Kalau Bapak meninggikan rakyat semakin menghormati Bapak. Dari Lampung, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ribuan massa antusias menyambut kedatangan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di 3 provinsi dalam satu hari pada Kamis 11 Januari 2024. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanyenya di Pulau Sumatera pada Kamis 12 Januari 2024. Rangkaian agenda diawali dengan menghadiri undangan konsolidasi relawan Prabowo Gibran. Di Provinsi Bengkulu, Prabowo hadir dengan didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan artis kondang Raffi Ahmad. Setelahnya, Prabowo kemudian melanjutkan kampanyenya ke Provinsi Lampung dengan menghadiri acara tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan antusias warga Lampung. Seusai dari Provinsi Lampung, Prabowo langsung bergegas melanjutkan kampanye ke Provinsi Bangka Belitung untuk menghadiri acara konsolidasi Indonesia Maju di Gor Sahabudin. Dirinya menyapa para pendukungnya tersebut yang sudah menunggu kehadirannya sejak pagi hari. Jadi kami hari ini datang ke tiga provinsi. Tadi pagi di Bengkulu, tadi siang di Lampung, sekarang di Bangka Belitung. Antusiasme luar biasa. Kita terlambat memang di Bangka Belitung, tapi alhamdulillah bisa lancar juga. Dan kita rasakan luar biasa dukungan rakyat, luar biasa. Jadi ya kita akan terus datangi semua titik-titik sampai dengan hari terakhir. Ya, untuk menyapa rakyat, untuk menggalang dukungan, untuk meyakinkan rakyat bahwa Pak Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, kami yang bisa meneruskan pembangunan, kami bisa lanjutkan program Pak Jokowi, kami yang paling mampu membawa Indonesia menjadi negara makmur. Terima kasih. Terima kasih. Tim Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD kembali melanjutkan agenda kampanyenya di tanah kelahirannya, yakni di Provinsi Jawa Timur pada Kamis 11 Januari 2024. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan agenda kampanye ke kampung halamannya di Madura, Jawa Timur untuk mengunjungi beberapa pondok pesantren yang pernah dikunjunginya sejak dahulu. Dengan didampingi Yeni Wahid selaku Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Mahfud bersilaturahmi dengan para ulama di Ponpes Darul Ulum 2 Al-Wahidiyah, Desa Gersempal dan Pondok Pesantren Nadatut Tulab Desa Omben, Jawa Timur.
Selain ingin bersilaturahmi menjelang Pilpres 2024, Mahfud juga mengenang masa kecil di Kecamatan Omben Sampang dan mengingat wilayah tersebut merupakan tempat kelahirannya pada 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah. Mahfud juga mempertegas jika dirinya putra asli Madura, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyat Madura seperti pengelolaan hasil produksi petani garam setempat. Menurutnya, dulu Madura disebut Pulau Garam karena Madura yang mengekspor garam ke berbagai negara. Dari Jawa Timur, Sinpo TV melaporkan. Syahrul Yassin Limpo kembali diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Mantan Menteri Pertanian ini dikonfrontir dengan 7 orang saksi lainnya. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pengacara SYL Jamaluddin Kodobon mengatakan, dalam kesempatan itu kliennya dikonfrontir dengan 7 saksi lainnya. Jamaluddin menilai dari hasil pemeriksaan keterangan SYL dengan para saksi lainnya telah menunjukkan kecocokan satu sama lain. Ia menambahkan dari keterangan tersebut akan mengerucut, sehingga dapat diambil beberapa poin oleh penyidik. Tapi yang jelas, ya pertanyaan konfrontasi yang tadi terjadi di antara Pak SYL dan ada beberapa pihak tadi, semua telah dijawab dan menurut hemat kami sudah ada sinkronisasi dari berbagai macam pernyataan-pernyataan maupun juga jawaban-jawaban dari BAP yang dari masing-masing itu yang merucut pada apa yang menjadi substansi dari permasalahan yang memang betul-betul saat ini tentang pendidik ingin mendapatkan poin itu. Dan untuk itu saya kira tadi ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 kurang lebih 7 orang tadi, 6 orang lah yang dikonfrontir terkait dengan beberapa poin dari pernyataan maupun keterangan yang sudah disampaikan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Polda Metro Jaya membenarkan adanya pemeriksaan kembali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama 5 saksi di Bareskrim Polri pada Jumat 12 Januari 2024. Terdapat 5 saksi yang diperiksa bersama SYL, diantaranya terdapat mantan ajudan dan mantan pengawal pribadi Firly Bahuri. Direktur Direskrimsus Polda Metro Jaya, Adi Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan SYL dilakukan di ruang riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Terkait 5 saksi yang diperiksa bersama SYL, Ade menyampaikan bahwa di antaranya terdapat mantan ajudan dan mantan pengawal pribadi Firly Bahuri. Sebelumnya, polisi membenarkan bahwa pihaknya kini kembali melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka ex-ketua KPK Firly Bahuri di Bareskrim Polri. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Dewan Pembina Garuda Yaksa Football Academy, Prabowo Subianto menandatangani perjanjian kerjasama dengan Aspir Akademi asal Qatar. Tujuan kerjasama tersebut adalah untuk menghasilkan Timnas Indonesia yang profesional serta siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Dewan Pembina Garuda Yaksa Football Academy Prabowo Subianto didampingi dengan Ketua PSSI Erick Thohir menandatangani perjanjian kerjasama dengan Aspire Academy asal Qatar. Kedatangan Prabowo ini langsung disambut pelatih Timnas Indra Syafri. Ia langsung menyapa Timnas U20 yang sedang berlatih. Prabowo mengatakan bahwa perjanjian kolaborasi tersebut berlaku selama 5 tahun mendatang. Pelaksanaannya akan rutin ditinjau dan sangat berpotensi diperpanjang. Menurutnya kolaborasi ini menjadi tonggak awal yang baik untuk mencapai misi jangka panjang, berupa mampu bertanding dalam kejuaraan Piala Dunia. Tiap 5 tahun akan kita review dan kita perpanjang. Jadi kerjasama ini yang jelas di agreement ini 5 tahun, tapi akan diperpanjang terus. Dan memang tujuannya adalah meningkatkan kualitas daripada pembinaan persepak bolaan, termasuk mulai dari scouting, kemudian seleksi, tadi ada sports medicine-nya, pembinaannya, dan sebagainya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Prabowo Subianto merupakan sosok yang berkomitmen dalam kemajuan sepak bola di Indonesia. Ia mengaku senang atas komitmen Prabowo dalam membantu persepakbolaan bangsa. Tidak banyak saya rasa figur seperti beliau yang punya komitmen murni. Artinya benar-benar menginginkan sepak bola kita maju. Tepuk tangan buat beliau. Tentu hari ini yang saya gembira, Pak Prabowo punya kemauan lebih untuk membantu sepak bola Indonesia. Karena tidak mungkin kami PSSI bekerja sendirian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mendistribusikan logistik berupa bilik suara ke 40 kecamatan. Pendistribusian dipastikan aman sampai tujuan. Senin siang, logistik berupa bilik suara tiba di gudang Yayasan Darmais Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dikawal pihak kepolisian Polsek Sukaraja dibantu TNI dan Satpol PP. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Ridwan Kusuma Nirwana mengatakan, sebanyak 2040 bilik suara diterima di gudang Yayasan Darmais dengan utuh. Tidak ada kerusakan dan jumlahnya sesuai. Bilik suara akan disebar di 570 TPS di 13 desa di Kecamatan Sukaraja. Ini kita dapat pengiriman logistik bilik suara dan hanya bilik suara. Jumlahnya 4 bilik kali jumlah TPS. TPS-nya 510. Jadi total 2040 bilik akan kami terima hari ini. Yang sedang dibongkar ini. Dari kepolisian dikawal dari gudang KPU ada 2 orang dan juga dari TNI awal juga sampai di sini. Alhamdulillah kendaraan sampai sedang diturunkan keadaan aman. Pendistribusian bilik suara hari ini disalurkan serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Dikawal langsung aparat kepolisian dan TNI. Dipastikan aman sampai tujuan. Dan ditargetkan pada akhir Januari 2024, semua logistik pemilu sudah sampai di ribuan TPS di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, tim Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah memulai tahap penyortiran, pelipatan, pengaturan, dan pengepakan surat suara untuk pemilu 2024. KPU Kota Bogor pun melibatkan ribuan masyarakat dalam proses sortir dan pelipatan surat suara tersebut. Kegiatan ini berlangsung di 2 lokasi yaitu Gedung Wanita dan Gedung KPU Kota Bogor, melibatkan total 1.114 petugas yang dipilih dari masyarakat dengan ketentuan bahwa mereka tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Sebanyak 817.283 lembar surat suara menjadi fokus utama pada hari ini dan proses sortir dan lipat dilakukan dalam 2 shift. Shift pertama dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sementara shift kedua dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Proses ini dijadwalkan berlangsung selama 8 hari untuk memastikan kelancaran dan akurasi dalam sortir dan lipatan surat suara. Kegiatan hari ini adalah penyortiran dan pelipatan surat suara, yang mana kita mulai dengan surat suara untuk DPR RI, Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Pada hari ini kita melibatkan elemen masyarakat, yang mana jumlah 1.114 warga masyarakat yang memang kami screening terlebih dahulu bahwa mereka harus steril, bahwa mereka harus terlepas dan harus netral, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Ini targetnya berapa hari mereka melakukan penyortiran dan pelipatannya? Ya. Dalam 1 hari kita bagi 2 shift, jam 8 sampai dengan jam 2, nanti jam 3 sampai dengan jam 9 malam. Per hari itu kita ada 2 shift, ditargetkan 8 hari kegiatan solid ini terselesaikan. Berapa lembar surat suara untuk hari ini? Untuk hari ini kita targetkan 817.283 lembar untuk 4 surat. Akan kami sortir, simpan, akan kami minta ketika itu misalkan ada kekurangan, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terlebih dengan KPU Jawa Barat.
Dengan keterlibatan masyarakat non-partai politik dan pengaturan waktu yang teliti, diharapkan proses ini dapat berjalan efisien dan membantu memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024 di wilayah ini. Dari Kota Bogor, tim Simpo TV melaporkan. Tenda hajatan pernikahan yang menutup akses jalan pemukiman di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat dikeluhkan pengguna jalan. Terganggunya para pengendara sepeda motor ini membuat petugas kepolisian bersama Satpol PP turun tangan dengan memperbolehkan para pengendara melintas masuk ke dalam tenda. Sejumlah pengendara sepeda motor ini menerobos masuk ke dalam tenda hajatan pernikahan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab, kondisi ini terjadi lantaran para pemotor tak bisa melintas akibat akses jalan umum di pemukiman tersebut tertutup tenda hajatan pernikahan. Petugas kepolisian bersama Satpol PP dan kecamatan setempat kemudian turun tangan, mendatangi lokasi dan memberikan peringatan keras terhadap penyelenggara hajatan agar memberikan ruang dan tidak menutup akses jalan di lokasi. Diduga penyelenggara hajatan pernikahan tersebut tak memiliki izin kepada aparat kepolisian dan pihak kecamatan. Penyelenggara hajatan hanya mengantongi izin dari pengurus lingkungan setempat. Pasca ditegur, akhirnya pihak penyelenggara bersedia untuk membuka akses jalan di pemukiman tersebut yang tertutup tenda agar bisa dilintasi pemotor. Jadi tadi pagi sekitar jam 7.00 kita koordinasi dengan 3 pilar Pak Lurah maupun Babinsa maupun Bimas maupun polisi RW untuk mengurai kemacetan biar bisa buat jalan karena emang hari ini hari kerja terus anak sekolah. Makanya nyampe sekarang bukan keputusan ya, jadi sepakat dengan tuan rumah yang hajatan kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan tersebut. Tadi ditutup tadi Pak? Tadinya ditutup. Tapi sebelumnya apakah sudah ada izin dari pihak kelurahan setempat atau pihak RT RW? Sudah, jadi sudah kita sarankan waktu hari Kamis kita sarankan saya maupun Pak RT kalau bisa di lapangan badminton, tapi ibu itu tetap masih di sini, tapi kita sarankan kalau bisa kasih jalan kendaraan roda 2. Ya, betul. Nah, setelah itu ibu yang punya rumah katanya siap untuk jalan 1 meter. Ternyata kemarin sore saya cek, ternyata semua rapat. Akhirnya tadi pagi kita selesaikan dengan 3 pilar maupun tuan rumah. Bapak, mungkin ada imbauan buat masyarakat gitu Pak supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi Pak? Ya, untuk himbauan masyarakat khususnya Meruya Selatan, bila mana mau hajatan atau apa, silakan untuk minta surat izin ke Polsek Kembangan, namun demikian harus dokumen-dokumen maupun tempat harus disediakan dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan, khususnya untuk di jalan ya. Pak, mungkin bisa diberitahu Pak, ini apakah jalan utama atau bagaimana sih Pak sebetulnya? Ini bukan jalan utama tapi jalan lintasan menghubungkan antara Jalan Meruya Selatan nyampe ke Jalan Meruya Ilir Interkon, perumahan Interkon. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. TKN Prabowo Gibran mengklaim menemukan sejumlah koran yang tersebar di beberapa daerah berisikan tuduhan keterlibatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam penculikan aktivis 98. Dalam hal ini, TKN akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. TKN Prabowo Gibran mengungkapkan temuan fitnah yang diarahkan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Koran bernama Ektung ini sudah tersebar selama 3 hari belakangan di Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau, dan Sumatera. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menegaskan bahwa capresnya tidak terbukti melakukan segala hal yang tertulis dalam koran tersebut. Atas perihal ini, TKN menduga adanya beberapa pihak yang mencoba menggagalkan Pilpres 2024. Lebih luas, dirinya mengatakan akan melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk segera dilakukan proses hukum. Isinya confirm fitnah, misalnya inilah penculik aktivis 98, ya. Inilah korbannya. Ini gambar Pak Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo di fitnah sebagai penculik. Padahal kalau kita bicara soal penculikan, ya, tuduhan kepada Pak Prabowo, ada setidaknya 4 fakta hukum
yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada kaitan sama sekali dengan penculikan aktivis 98. Yang pertama, tidak ada satu keterangan saksi pun dalam persidangan tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah, arahan, ya, atau permintaan dari Pak Prabowo untuk melakukan penculikan tersebut. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV. Setiap pukul 9 pagi dan 9 malam waktu Indonesia Barat. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.